kasih pada yang berdosa. Besar kasih. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh luar biasa kebaikan Tuhan pada kita hari ini. Dan pada saat ini mari kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan sebagai rasa syukur dan ketaatan kita oleh karena pemeliharaan Tuhan yang begitu amat baik. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama menyimak seputar berita Smyrna. Selamat datang di Ibadah Raya Smyrna yang ke-317, Minggu 7 November 2021. Semoga ibadah kita hari ini disertai dan dilindungi Tuhan. Silakan melaporkan kehadirannya di grup WA Smyrna. Doa Rama akan diadakan pada hari Rabu, 10 November 2021, pukul 18.30 di rumah masing-masing. Dan silakan untuk melaporkan kehadirannya di grup WA Smyrna. Sekolah minggu akan diadakan setelah ibadah minggu. Pukul 9.45 untuk kelas dewasa. Pukul 10 untuk kelas remaja. Pukul 9.30 untuk kelas pratama dan indria. Silakan Bapak Ibu dan anak-anak untuk mengikutinya secara virtual. Laporan kegiatan Ibadah Minggu 31 Oktober 2021 berjumlah 86 orang. Sekolah Minggu 31 Oktober 2021 berjumlah 26 orang. Jam doa 27 Oktober 2021 berjumlah 33 orang. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada anak Agrippa Fidela Grisalda, tanggal 9 November. Ibu Sri Sulasmi, tanggal 9 November. Anak Pijar Yosia Haritama, tanggal 10 November. Ibu Sophia, tanggal 10 November. Ibu Nur Faindra, tanggal 10 November. Saudara Nathaniel Benesia Simanjuntak, pada tanggal 11 November. Ibu Endang Tri Rahayuningsih, pada tanggal 12 November. Saudari Elsa Savenia Kilikili, pada tanggal 13 November. Ibu Angel Noviana, pada tanggal 13 November. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Demikian seputar berita Smyrna. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama menghadap kehadirat Tuhan di dalam ibadah. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama bersaat teduh. Amin. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Mazmur 33 ayat yang ke-10. Begitu besar kasih Yesus kepada kita. Sudah sepatutnya lah jika kita mengagungkan dan memuji Dia. Oleh sebab itu saat ini mari kita bersama-sama memuji Dia dalam nyanyian Pujilah Yesus yang Mulia dari NP 23. Pujilah Yesus yang mulia, berkuasa namanya, berkuasa namanya.
Yesus, Raja nobatkan rajamu. Hai bangsa kudus miliknya, tebusan darahnya, tebusan darahnya. Anugerah Allah, pujilah nobatkan Yesus, Yesus, Raja nobatkan rajamu. Segala bangsa di dunia, setiap makhluknya, setiap makhluknya, gemakan puji kuasanya, nobatkan Yesus, Yesus, Raja nobatkan rajamu. Dengan umatnya di surga, kita sembah Dia, kita sembah Dia, padukan syukur padanya, nobatkan Yesus, Yesus, Raja nobatkan rajamu. Mari saat ini kita bersama-sama berdoa. Terpujilah Allah Bapa yang di surga, Allah yang sungguh luar biasa bagi kami, Allah yang memberikan berkat dan penyertaannya kepada kami ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk semua berkat Tuhan kepada kami Tuhan. Dan pada saat ini kami bersama-sama hendak beribadah kepada Engkau, hendak memuji, menyembah, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang masuk ke dalam hati kami, Engkau yang membukakan mata hati kami, panca indera kami Tuhan, sehingga kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam ibadah ini. Dan kami boleh merasakan damai sejahtera-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita menyembah kepada Tuhan di dalam pujian Jiwa Raga Kubaktikan dari NP 297. Jiwa raga ya Tuhan, padamu ku baktikan, dan sepanjang umurku aku jadi hamba-Mu, aku jadi hamba-Mu. Gunakan bagi karya-Mu Tuhan, agar rajin dan cepat kerja Tuhan ku buat, kerja Tuhan ku buat. Pakai juga lidahku memasyurkan nama-Mu, bila mana ku nyanyi hanya Yesus ku puji, hanya Yesus ku puji. Ku abdikan hartaku, waktu juga bagi-Mu, akal dan kepala
kepandaian, gunakanlah ya Tuhan, gunakanlah ya Tuhan. Ku baktikan hatiku, karena itu milik-Mu. Dalamnya bertahtalah dan berkuasa selamanya, dan berkuasa selamanya. Jemaat yang terkasih, saat ini kita akan memberikan ucapan syukur kita dalam bentuk persembahan dan persepuluhan. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa. Di hadapan-Mu kami berserah ya Bapa, Allah yang memelihara kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk semua berkat Tuhan di sepanjang hidup kami. Dan pada saat ini kami hendak memberikan ungkapan syukur kami dalam bentuk persembahan dan persepuluhan. Kiranya persembahan kami ini berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan Engkau juga yang akan menolong setiap pengelola persembahan ini Tuhan. Biarlah dapat mengelola dengan baik dan menurut kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebab itu jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayat 12. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui khotbah yang akan disampaikan oleh Pendeta Petrus Mugiharjo. Namun sebelumnya mari kita memuji Tuhan dengan pujian Ya Firman dari Surga dari NP 99. Firman dari surga, penyataan Allah, terang dan kebenaran yang tidak berubah. Betapa terang cahaya dari kitab suci, penyuruh perjalanan umat-Mu al-Masih. Gereja tubuh Kristus telah menerimanya, anugerah surgawi bagi manusia. Alkitab peremasan harta yang abadi, dan gambar firman hidup ciptaan ilahi. Alkitab bagai panji bala tentera Allah, mercusuar di dalam kegelapan dunia, dalam laut kehidupan gelombang menderu. Alkitablah pedoman pengantar padamu. Jadikanlah gerejamu pelita yang cerah, pemancar firman Tuhan yang padam tak pernah. Ajarlah
setiap musafir mengikut sinarnya, melintas hidup fana ke surga yang bakal. Selamat pagi Bapak yang saya kasihi. Mari kita menundukkan kepala kita untuk menghadap Tuhan agar Tuhan memberkati kita pada saat kita mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena di hari yang baru, di bulan yang baru ini, Tuhan memberikan kepada kami minggu yang baru dan bahkan berkat-berkat Tuhan yang baru. Oleh sebab itu, ketika kami bersiap diri untuk mendengarkan bagian dari firman-Mu, kiranya Roh Kudus akan bekerja atas kami sekalian, baik kepada hamba yang menyampaikan dan juga kepada jemaat yang mendengarkan. Kiranya firman-Mu akan sungguh-sungguh berkuasa atas kehidupan kami sekalian, menjadi berkat, menjadi pedoman dalam kehidupan kami, di dalam keseharian kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, hari ini adalah minggu baru, minggu pertama di bulan yang baru. Kita memasuki bulan November, 1 bulan menjelang Natal, dan kita akan mendengarkan bagian dari firman Tuhan dengan judul besarnya sepanjang bulan ini, yaitu maksud kedatangan Kristus. Maksud kedatangan Kristus yang nanti akan dikhotbahkan dalam beberapa judul setiap minggunya yang berbeda-beda. Pada hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dan penjelasannya berkenaan dengan menggenapi rancangan Allah. Judulnya adalah menggenapi rancangan Allah dari Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan Kejadian pasal 3:15, demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bapak Ibu saya kasihi, suatu perseteruan yang panjang di dunia ini, bahkan sampai menyinggung kerajaan surga, sebuah perseteruan yang panjang yang dimulai di sini, di Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15, yaitu perseteruan antara kerajaan Allah dan kerajaan setan di antara manusia. Ada permusuhan yang sangat tajam, ada pertentangan yang begitu kuat di antara kerajaan Allah dan kerajaan setan yang terjadi dalam kehidupan manusia sekarang ini. Dan perang dikumandangkan di antara keturunan perempuan itu dan keturunan si ular itu. Bapak saya kasih, oleh karena terjadi perseteruan yang diawali oleh perempuan dengan ular itu, maka ada akibat-akibat, ada dampak-dampaknya permusuhan itu. Apa yang menjadi dampak dari permusuhan itu? Dampak-dampaknya adalah bahwa suatu perseteruan yang panjang itu menimbulkan konflik yang terus-menerus. Ini dampak pertama. Ada konflik yang terus-menerus. Mari kita lihat bersama-sama. Siapa yang berkonflik di situ? Yang berkonflik adalah antara anugerah Tuhan dengan kejahatan di dalam hati manusia, di dalam hati umat Allah. Melalui kejahatan mereka, iblis menyerang mereka, iblis memukul mereka, iblis menampi mereka, dan berusaha menelan serta menguasai mereka. Inilah permusuhan atau akibat dari permusuhan itu, bahwa anugerah yang ada di dalam Tuhan akan terus-menerus diserang oleh sebuah kejahatan yang digerakkan oleh si iblis. Akan berusaha dengan semaksimal mungkin, akan berusaha dengan sekeras-kerasnya, akan berusaha dengan sekuat tenaga mereka, dengan tipu daya, dengan reka daya, dan dengan apa saja
agar mereka mampu menyerang manusia, orang percaya, mampu memukul mereka, mampu menampi mereka, dan terus berusaha untuk menguasai mereka dengan menelan mereka. Wah, mengerikan perseteruan ini, saudara. Dan kita pernah mendengar perseteruan kita atau permusuhan kita bukan permusuhan antara darah dan daging, tetapi dengan kuasa-kuasa yang ada di udara. Dan ini terjadi dimulai dari Kejadian pasal 3 yang ke-15 ini. Dengan berdasarkan anugerah yang Tuhan berikan kepada manusia, sehingga umat manusia yang menerima anugerah itu kemudian percaya kepada Yesus Kristus, lalu berdasarkan anugerah itu, maka manusia percaya itu menolak iblis. Manusia percaya itu menyerang iblis. Manusia percaya itu tidak mau bersekutu dan tidak mau tunduk kepada iblis. Sekali lagi berdasarkan dengan anugerah. Jadi kalau ada orang Kristen bisa mengusir setan, itu bukan karena setan menyerang setan, bukan. Bukan karena kafir menyerang setan, bukan. Bukan karena mereka temannya, bukan. Tetapi kalau ada orang Kristen bisa mengusir setan, karena memang ada anugerah yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya, kuasa yang melebihi kuasa yang ada di muka bumi ini. Sehingga orang-orang Kristen, orang-orang percaya bisa punya kuasa untuk mengusir setan di dalam anugerah Yesus Kristus. Nah, sekali lagi berdasarkan dengan anugerah itu, umat Tuhan menolak iblis, bergulat dengan dia, bertempur dengan dia, mematahkan serangan yang dahsyat, supaya iblis melarikan diri, supaya iblis tunggang langgang, supaya iblis kacau balau, dan terhindarlah kita dari serangan-serangan iblis yang begitu dahsyat. Antara surga dan neraka tidak akan pernah ada satunya. Antara surga dan neraka tidak pernah mereka menyatu. Terang dan gelap tidak pernah ada bersama-sama. Begitu pula iblis dan jiwa-jiwa yang sudah diselamatkan. Jiwa-jiwa yang sudah menerima Kristus, yaitu kita semuanya yang telah dikuduskan. Karena ada pertentangan satu dengan yang lainnya. Surga bertentangan dengan neraka. Iblis bertentangan dengan orang-orang percaya. Terang bertentangan dengan gelap. Oleh sebab itu mereka tidak akan pernah bisa menyatu. Dan oleh sebab itu juga kita harus berani untuk melawan iblis. Bapak yang saya kasihi, kalau kita sekarang berada dalam kondisi atau dalam situasi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, situasi berkemenangan, berada sebagai anak-anak terang, berada sebagai anak-anak Tuhan, yang pasti kita punya musuh besar, yaitu iblis dan antek-anteknya, yaitu iblis dan roh-roh jahat yang ada di bawahnya. Mereka adalah musuh kita dan mereka harus kita serang, mereka harus kita lawan. Oleh karena ketika kita membuka diri sedikit saja, maka mereka akan menguasai, mereka akan memimpin, mereka akan mengarahkan kita untuk maksud-maksud jahatnya. Sekali lagi, surga dan neraka tidak akan pernah bisa menyatu. Bapak Ibu saya kasih, inilah akibat pertama, yaitu terjadi konflik terus-menerus antara kita orang-orang percaya dan kuasa iblis yang masih ada, yang masih tersisa ketika maut sudah dipatahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, ada pergumulan yang panjang antara kebaikan dan kejahatan. Pasti ini terjadi, saudara. Ketika kita masih berada dalam daging kita, kejahatan itu masih saja ada. Oleh karena tabiat dosa itu masih ada di dalam diri kita. Ketika kita sebagai orang berdosa, lalu kita bertobat mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dosa-dosa kita diampuni. Maka kita dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup. Ini yang seringkali saya katakan, supaya kita tidak lupa dengan itu. Tetapi ingatlah bahwa tabiat dosa itu masih ada dalam kehidupan kita. Masih ada dalam kehidupan orang-orang percaya, termasuk saya dan termasuk saudara sekalian. Tabiat dosa itu masih ada dan dia masih bisa bergerak dan mempengaruhi kehidupan orang-orang percaya. Oleh sebab itu, pastilah ada pergumulan yang panjang, ada perselisihan yang panjang antara kebaikan dengan kejahatan. Dan kita merasakan itu, saudara.
Dalam kehidupan keseharian kita, kebaikan dan kejahatan seperti terus berperang dalam kehidupan kita. Kesetiaan dan ketidaksetiaan selalu ada dalam kehidupan kita. Tunduk dengan firman Tuhan atau menolak firman Tuhan selalu ada dalam pikiran kita. Sehingga acap kali kita harus memilih dan memutuskan, apakah hari ini saya harus beribadah kepada Tuhan atau melakukan yang lain. Hari ini saya harus langsung berdoa kepada Tuhan, bersyukur kepada Dia, menyembah Dia, atau saya mengerjakan kegiatan saya yang lain. Hari ini akan saya datang persekutuan atau tidak datang ke persekutuan. Hari ini saya mau baca firman Tuhan atau tidak mau baca firman Tuhan. Hari ini aku mau menyenangkan Tuhan atau tidak menyenangkan Tuhan. Terjadi perseteruan yang terus-menerus dalam kehidupan kita. Orang yang mengasihi Allah menganggap orang-orang yang membenci Dia sebagai musuhnya. Ini fakta. Ya, siapapun, orang-orang yang mengasihi Allah termasuk kita, pasti akan menganggap orang-orang yang membenci Dia, yang memusuhi Tuhan seperti musuh kita. Mazmur 139 ayat 21-22 saya bacakan. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau, ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku. Mungkin kita tidak bisa mengingkari bahwa ternyata kita menjadi emosi, menjadi marah oleh karena kita mendengar berita-berita buruk tentang Kristus. Bagaimana Kristus itu disampaikan dengan cara yang salah. Bagaimana kalau Kristus itu dijelek-jelekan. Bagaimana kalau kekristenan itu dipojokkan. Seringkali membuat kita menjadi marah, membuat kita menjadi tersinggung, membuat kita menjadi sakit hati. Dan itu benar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Semua kemarahan dan kedengkian para penganiaya umat Allah adalah buah dari permusuhan ini antara keturunanmu, keturunan perempuan ini dan keturunan ular ini. Oleh karena perseteruan mereka, maka kemarahan dan kedengkian para penganiaya umat Allah masih kita rasakan sampai hari ini, yang terus-menerus berlanjut selama kita masih ada di dunia ini. Orang saleh, selama orang saleh ada di pihak surga, pasti ada orang jahat yang di pihak neraka. Oleh sebab itu tepatlah kata firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 13 yang mengatakan, janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Janganlah kita heran, janganlah kita takut dan gentar, janganlah kita gumun. Kalau ada orang-orang Kristen yang dibenci oleh karena kekristenannya, kalau ada orang-orang percaya disingkirkan oleh karena imannya, kalau ada orang-orang percaya mengalami kesulitan dan dibuat sulit oleh orang lain karena imannya, Bapak Ibu saya kasihi, jangan kamu heran apabila dunia membenci kamu. Karena memang pada dasarnya dunia membenci Kristus. Mulai dari mana? Keturunanmu dan keturunannya yang saling bermusuhan. Jangan heran kalau kita dibuat sulit. Jangan heran kalau kita diejek. Jangan heran kalau kita dipojokkan. Jangan heran kalau kita diolok-olok karena kita Kristen. Karena memang dunia membenci kamu. Bagian yang ketiga, janji yang penuh anugerah. Bapak Ibu saya kasihi, ketika firman Tuhan disampaikan kepada perempuan itu, yang menyatakan bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kata-kata yang disampaikan oleh Allah kepada ular yang menjadi manifestasi dari iblis bahwa akan terjadi permusuhan antara mereka. Lalu kata-kata ini juga merupakan janji Tuhan akan datangnya keselamatan kepada keturunan perempuan itu. Kata-kata ini juga menjadi sebuah janji Tuhan akan datangnya Kristus sebagai sang pembebas manusia yang telah jatuh ke dalam kuasanya
iblis. Allah sendiri yang berjanji. Allah sendiri yang mengatakan itu. Bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, berada dalam kuasanya si iblis, maka Tuhan berjanji akan membebaskan manusia dari kuasa si jahat. Bahkan janji Tuhan adalah akan meremukkan kepala si jahat itu. Walaupun apa yang dikatakan itu ditujukan kepada si ular, namun didengar juga oleh nenek moyang kita. Tentang anugerah yang diberikan kepada mereka. Dan disitulah akan terlihat adanya pintu harapan yang begitu besar ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Kalau tidak, maka hukuman berikutnya pasti akan mereka tanggung. Tetapi oleh karena kasih Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan yang besar, oleh karena kasih setianya, dan oleh karena janji setianya, maka ada harapan besar bagi orang-orang berdosa, bagi kita semuanya yang sudah jatuh ke dalam dosa. Ketika Kristus mati di kayu salib, ketika Kristus mampu mengalahkan kuasa si jahat, menang atas maut itu, maka setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Sekali lagi, kalau tidak ada perjanjian itu, kalau tidak ada janji setia itu, pastilah nenek moyang kita sampai kita pada hari ini tidak akan pernah bisa lepas dari penghukuman. Bapak Ibu yang saya kasihi, akhirnya marilah kita mengingat-ingat kasih setia Tuhan kepada kita. Sepanjang tahun ini, hampir kita berada di penghujung tahun ini. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Tetapi jika kalau kita masih ada sampai hari ini merupakan anugerah besar yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Oleh sebab itu, mari kita waspada, kita tetap berjaga-jaga, dan mari kita setia kepada Tuhan. Tetap waspada, karena kita masih berada dalam, tidak hanya dalam pandemi, tetapi lebih dari itu, tetap waspada karena kita masih berada di dalam konflik itu. Apa yang terjadi? Waspadalah bahwa iblis dan roh jahat akan terus-menerus berupaya untuk merebut kita. Bisa jadi iblis menggunakan, roh jahat menggunakan situasi ini, situasi pandemi, untuk membuat orang lain, membuat orang percaya tidak lagi setia kepada Tuhan. Bisa jadi dalam situasi pandemi ini membuat orang-orang percaya digeser dari pengharapannya kepada Tuhan dan lebih percaya kepada kemampuan diri sendiri. Bisa jadi. Tetapi waspadalah bahwa Tuhan tidak mau terjadi kesetiaan kita beralih dari Dia. Oleh karena berbagai macam alasan. Oleh sebab itu, waspadalah. Iblis dan roh jahat akan terus-menerus berupaya merebut kita. Bersyukurlah karena Allah menggenapi janjinya, menyelamatkan kita melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. 1 bulan ke depan, kita akan masuki bulan Natal, bulan Desember. Mari kita mulai pada hari ini, mengingat-ingat kembali akan cinta kasih Tuhan kepada kita sekalian. Tuhan yang sudah menggenapi janjinya, yang sudah menyelamatkan kita karena iman kita. Akankah kita tetap setia kepada Dia sesuai dengan janji setia kita kepadanya? Kalau Tuhan itu setia menggenapi janjinya, apakah kita juga setia menggenapi kesetiaan kita? Apa kita setia kepadanya terus menerus meskipun ada berbagai macam godaan, berbagai macam ancaman, bahkan berbagai macam rayuan yang membuat kita bisa saja terlena kemudian meninggalkan kesetiaan kita. Bisa jadi itu ekonomi kita karena masa pandemi. Bisa jadi itu karena kebutuhan-kebutuhan kita yang tidak terpenuhi karena masa pandemi. Bisa jadi itu oleh karena kekuatan dan kesehatan kita yang menurun oleh karena masa pandemi. Dan hati-hati, bisa jadi segala sesuatunya itu menggeser kesetiaan kita dari Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu saya kasihi, mari kita mempersiapkan hati dan diri kita memasuki bulan Natal kita yang kita tunggu-tunggu dengan menambah-nambahkan kesetiaan kita kepada Tuhan.
Seperti Tuhan setia menggenapi janjinya, mari kita setia untuk hidup di dalam Dia. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi ini. Kiranya firman-Mu ini akan mengingatkan kami betapa Tuhan itu setia kepada janjinya dan setia kepada kami sekalian. Oleh sebab itu ampunilah kami ya Tuhan, seringkali kesetiaan kami tergantung situasi dan kondisi. Tetapi biarlah pada pagi ini kami diingatkan, kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Bukan karena kami baik, bukan karena kami hebat, bukan karena kami tercukupi, bukan karena kami sehat dan kuat, tetapi kami setia oleh karena Engkau setia. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan baru saja kita dengarkan, dan mari saat ini kita bersama-sama meresponi kebenaran firman Tuhan dalam pujian Menanglah dalam Yesus dari NP 323. Aku mendapat berita tentang juru selamat dunia. Yesus mati telah di Golgota bagi manusia. Ditahannya derita sebagai penebusan dosa. Karenanya ku bertobat dan mendapat rahmat-Nya. Menanglah dalam Yesus Tuhanku selamanya. Darah-Nya yang kudus menghapuskan dosa. Aku dikasihi-Nya sejak dahulu kala. Menanglah selamanya di dalam darah-Nya. Aku mendapat berita tentang kuasa Yesus Kristus. Orang buta dan yang cedera, Tuhanlah tabibnya. Sebab itu ku mohon, tolong aku juga Yesus. Dan sungguh ajaib Yesus telah memberikan rahmat-Nya. Menanglah dalam Yesus Tuhanku selamanya. Darah-Nya yang kudus menghapuskan dosa. Aku dikasihi-Nya sejak dahulu kala. Menanglah selamanya di dalam darah-Nya. Aku mendapat berita tentang rumahku di surga. Tiada gerbang kotanya dan jalan kencana. Malaikat terus menyanyi kemenangannya yang jaya. Walaupun aku kan turut memuji rahmat-Nya. Walaupun aku kan turut memuji rahmat-Nya. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita tundukkan kepala kita di penghujung ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Kepadamu kami menaikkan puji dan syukur ya Tuhan, karena ibadah kami pada hari ini boleh berlangsung dengan baik, karena kasih setia-Mu yang boleh menyertai kami sekalian. Ampunilah semua dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, di sepanjang bulan yang lalu, yang boleh kami lalui sampai hari ini. Ada banyak hal yang mendukakan hati Tuhan, yang membuat Tuhan kecewa atas kehidupan kami. Oleh sebab itu ampunilah kami, dan biarlah di pagi ini kami dilayakkan oleh Tuhan untuk menaikkan doa-doa kami
permohonan kami kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, izinkanlah kami pada hari ini untuk mempersembahkan bakti dan hidup kami kepada Tuhan. Mengawali masa Natal kami yang beberapa saat lagi kami akan memasukinya. Oleh sebab itu biarlah pengabdian dan pelayanan kami yang boleh kami persembahkan kepada Tuhan akan sungguh-sungguh mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk memasuki bulan Natal yang sungguh-sungguh berarti dalam kehidupan kami sebagai seorang percaya. Bapa surga, kesempatan pada pagi ini, kami juga bersyukur atas bangsa dan negara kami yang terus Tuhan berkati dengan situasi dan kondisi yang semakin membaik dari pandemi COVID-19. Oleh sebab itu kami tidak ingin terjadi serangan COVID-19 gelombang yang ketiga. Berikan kesadaran kami kepada kami sekalian ya Tuhan, untuk tak menjaga protokol kesehatan dengan ketat, untuk menjalankan kehidupan yang sehat, dan kami boleh divaksin sebagai langkah kekebalan kami semuanya. Terima kasih Bapa, berkatilah pemerintah kami yang sudah berupaya dengan keras, berjuang dengan keras untuk keluar dari masa pandemi ini. Biarlah pemerintah kami boleh kami dukung semuanya, seluruh masyarakat Indonesia, sehingga kami semuanya, bangsa kami, boleh terbebas dari pandemi COVID-19. Bapa surga, berkatilah bangsa dan negara kami. Perekonomian boleh semakin membaik, pembangunan boleh semakin gencar dijalankan, dan bahkan lindungilah kami dari ancaman-ancaman bencana alam, serta ancaman-ancaman perpecahan. Kami rindu negara kesatuan Republik Indonesia terus berdiri kokoh tegak, dan kami ada di dalamnya untuk bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban keagamaan kami dengan rasa merdeka. Terima kasih Bapa, kami mengingat juga akan Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Berkatilah para pimpinan kami di organ-organ yang ada di GGBI, baik itu BPN, baik itu BPD, baik itu yayasan, baik itu Bamusnas, supaya para pimpinan kami yang ada di organ-organ ini sungguh-sungguh punya pengabdian yang tinggi, punya pelayanan yang tinggi untuk menjadi teladan buat kami sekalian, sehingga umat Baptis Indonesia boleh nampak kemajuan-kemajuannya atas perjuangan dan perhatian mereka yang didukung oleh seluruh umat Baptis Indonesia. Berkatilah ya Tuhan setiap program dan rencana yang akan terjadi di 5 tahun ke depan. Kiranya kasih setiamu lah yang akan menyertai kami sekalian, seluruh umat Baptis Indonesia, untuk maju dan berkembang, menjadi gereja-gereja yang mandiri, menjadi gereja-gereja yang misioner. Dan biarlah umat Baptis Indonesia bisa memuliakan Tuhan di tanah air kami, negara kesatuan Republik Indonesia ini. Bapa di surga, kesempatan yang baik ini juga hamba ingin menyerahkan jemaat-Mu yang ada di Gereja Baptis Indonesia Smyrna. Berkatilah setiap jemaat Tuhan dengan berbagai macam pergumulan yang terjadi. Bagi anak-anak kami yang bersekolah, yang menempuh pendidikan dimanapun, Tuhan berkatilah. Mereka menjadi siswa, mereka menjadi mahasiswa yang terbaik, yang mampu memuliakan Tuhan melalui jenjang pendidikan mereka masing-masing. Berkatilah para orang tua dengan semua pekerjaannya masing-masingnya Tuhan, supaya mereka boleh bekerja dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang baik untuk mencukupi setiap kebutuhan yang terjadi di rumah tangga kami masing-masing. Bahkan berkatilah para ibu rumah tangga yang bekerja di rumah, bukan pekerjaan yang mudah ya Tuhan. Berkatilah mereka dengan hikmat-Mu, dengan penghiburan, dengan kekuatan, dan juga dengan kesehatan yang dari Tuhan. Bapa, berkatilah anak-anak Tuhan di gereja ini yang sedang mencari, menentukan teman hidup mereka, supaya mereka boleh menemukan teman hidup yang sepadan dengan Dia. Berkatilah para keluarga-keluarga yang merindukan buah hati, kiranya Tuhan akan menitipkan buah hati dalam keluarga mereka masing-masing untuk menambahkan sukacita dan semangat di dalam kehidupan mereka sekalian. Bapa di surga, berkatilah juga pelayanan yang terjadi di Smyrna, pelayanan-pelayanan yang bisa kami lakukan dan bahkan kerinduan kami bersama-sama untuk bisa memulai persekutuan-persekutuan, untuk bisa memulai kegiatan doa, untuk bisa memulai kegiatan-kegiatan musyawarah yang terpusat di BSB ini. Kiranya kasih dan perlindungan-Mu menyertai kami sekalian, sampai kami bisa memulai kebaktian tatap muka di waktu-waktu yang akan datang.
Bapa, berkatilah panitia Natal yang sudah mulai bekerja pada hari ini. Kiranya kasih setiamu akan menolong mereka sekalian untuk mempersiapkan Natal kami dengan sebaik-baiknya, dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat Smyrna dengan kekuatan dan kesehatan. Jangan biarkan ada yang sakit ya Tuhan, supaya bisa memasuki masa Natal dengan penuh sukacita oleh karena Tuhan memberkati dengan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Bapa, kami meyakini bahwa Tuhan mendengarkan doa kami pada pagi hari ini. Bapak Ibu saya kasih, sekarang bersiaplah diri untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Bukalah hati dan hidupmu, dan sekarang terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahteranya di dalam Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaannya di dalam Roh Kudus akan menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mulai pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan dengarlah kami berdoa, berilah umat-Mu berkat damai-Mu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, ibadah kita hari ini sudah selesai. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama pada hari ini menjadi berkat bagi kehidupan kita. Mari kita mengambil waktu sejenak dalam doa pribadi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.